semua. Mari kita mengawali hari ini dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu remaja Naposobulu dan juga anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Jumat tanggal 28 Februari 2025 diambil dari Roma pasal yang pertama ayat yang ke-8. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, betapa bangganya Paulus dengan jemaat di Roma. Jemaat yang saat itu banyak pergumulan, banyak penindasan yang dilakukan oleh kekaisaran Romawi, dan pada saat itu juga mereka harus hidup dalam ketakutan. Tetapi satu hal yang membanggakan adalah iman mereka ternyata tidak surut. Ternyata iman mereka dipuji oleh Rasul Paulus. Mereka saling mengasihi, mereka saling menguatkan satu dengan yang lain, dan mereka hidup dalam iman yang benar. Jadi pada saat itu jemaat Roma, walaupun mereka ditindas, disengsarakan, bahkan kalau dalam sejarah ada namanya kata kombe. Kata kombe itu adalah tempat ibadah di bawah tanah, sekaligus kuburan mereka, karena mereka nggak bisa mengubur di luar dari rumah mereka. Namun hal yang pasti itu tadi, bahwa mereka tetap hidup dalam iman yang benar. Sehingga kalau kita baca secara keseluruhan Roma yang pasal pertama ini, Paulus ingin sekali mengunjungi kota Roma. Dia ingin sekali mengunjungi jemaat yang ada di Roma ini. Dia sangat senang. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-12, dikatakan demikian. Roma 1 ayat yang ke-12, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Jadi Paulus juga melihat bahwa ketika nanti dia berada di tengah-tengah komunitas jemaat Roma, dia juga ingin terhibur oleh iman mereka, saling menghibur di antara iman mereka. Saya sendiri ketika pernah melayani di sebuah daerah, di daerah Natal, di daerah pantai barat Natal sana, Cikarang, itu pernah merasakan bagaimana jemaat kita di sana tetap setia pada iman mereka, walaupun sedikit. Dan saya juga jadi merasa terhibur di sana. Artinya bahwa ketika kita melihat seseorang dengan iman yang kuat, dengan iman yang benar, kita juga akan merasa senang. Artinya menguatkan kita juga. Itulah mengapa saat ini kalau kita dengar kemarin pembunuhan pastor di Menjamar, kita mendengar ada beberapa orang Kristen yang dipenggal, mereka tetap setia pada iman. Itu membuat kita juga terhibur. Artinya bahwa iman mereka menjadi teladan untuk kita. Dan inilah yang Tuhan inginkan, agar masing-masing kita memberi teladan iman yang benar kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Mari kita periksa diri kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah bertumbuh dalam iman yang benar? Enggak iri hati ketika orang sukses. Kita enggak marah-marah ketika kita itu dicurangin ataupun kita itu dibuat sesuatu yang kasar. Kita bisa mengendalikan diri. Kita justru bisa menguatkan orang yang susah. Kita bisa menghibur orang. Kita bisa mengasihi orang. Bahkan kita juga bisa mengasihi musuh kita yang membenci kita, yang gak suka dengan kita. Itu mari kita latih diri kita. Kita latih diri kita
agar kita menjadi teladan iman bagi orang yang ada di sekitar kita. Tetaplah menjadi pribadi-pribadi yang mempersaksikan iman Kristus. Berat, iya, tapi bisa kita lalui. Perjalanan 10 kilo dimulai dengan angka 1, dimulai dengan kaki kanan melangkah ataupun kaki kiri kita yang melangkah. Namun hal yang pasti, kita bisa berjalan dalam iman yang benar, dalam ketekunan, dalam melatih badan kita. Sehingga ketika Paulus mengatakan, ketika aku melatih diriku badanku sedemikian rupa, sehingga kemudian ketika nanti pada akhirnya aku tidak ditolak. Dia melatih badannya, dia melatih dirinya. Ketika dia selesai memberitakan Injil, dia ingin tidak ditolak. Karena apa? Permasalahan yang seringkali timbul dalam hati seseorang. Kita melakukan hal yang baik, melakukan hal yang bagus, terkadang ada rasa sombong, terkadang ada rasa angkuh dalam diri kita. Maukah kita belajar untuk menjadi saksi iman yang benar pada setiap orang, tidak angkuh, tapi mau merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, tetap melakukan yang terbaik. Tuhan tahu hati kita. Selamat menikmati hari ini. Selamat menjadi saksi-saksi iman pada setiap orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan matahari pagi. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa menghirup udara pagi. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau telah memberikan teladan iman yang luar biasa kepada kami. Kami akan mengikuti-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami belajar untuk mengendalikan diri kami. Tidak sombong, tidak angkuh ketika kami berhasil, ketika kami sukses, ketika kami merasa di atas angin. Juga kami Tuhan mau belajar untuk mengasihi sesama kami, bahkan musuh kami. Kami mau belajar Tuhan untuk selalu menguatkan orang yang lemah, menguatkan orang yang susah. Dan biarlah Tuhan Engkau mengajari kami agar kami hidup saling mengasihi, saling membantu, saling menguatkan, karena itulah yang berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Tuhan, berkatilah anak-anak kami, berkatilah orang tua kami, berkatilah Tuhan cucu-cucu kami, dan biarlah Tuhan Yesus segala sesuatu pergumulan kami, segala tantangan yang kami hadapi, Engkau memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga lepas keluarga, berkati setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan juga berikan kesembuhan, pemulihan kepada yang sedang sakit hari ini. Terima kasih Bapa. Semuanya kami serahkan nanti ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah hanya Engkau yang kami persaksikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Amin. Kasih kami dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian dalam iman kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati.